Kita menuju slide pertama. Kita masuk ke slide pertama, yaitu tentang pengertian iman. Kita bicara dulu, sebelum kita masuk ke daging-dagingnya ke dalam, kita bicara kulitnya dulu, baru kita akan paham akan dalamnya. Apa itu iman, apa itu Islam, dan apa itu ihsan. Next, ke pengertian, ke iman. Slide-nya ke iman. Lanjut. Baik, next. Ini dia. Jadi saya mencoba mengangkat 3 pengertian daripada iman. Ada kalanya orang secara mudah mengatakan bahwa iman itu percaya, atau yakin, atau pembenaran dalam hati. Jadi saya ulangi, iman adalah percaya, yakin, atau pembenaran dalam hati. Ini secara bahasa. Secara bahasa. Namun ada pengertian iman itu menurut istilah. Iman menurut pengertian istilah itu adalah tasdiqum bil qalbi wa iqraru bil lisan wa amalu bil arkan, yaitu membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Artinya segala sesuatu itu dia tanpa ragu. Kalau kita melihat daripada surat yang ada di situ, yaitu surat Al-An'am, surat Al-An'am ini ya, di situ berbunyi alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Jadi kita lihat dulu yang pertama, yang awalnya ada kata iman, kemudian berikutnya ada amnu. Apa yang dimaksud ini? Maka yang dimaksud iman, arti letterlek daripada iman itu adalah yakin tanpa ragu. Yakin kepada sesuatu yang gaib tanpa ragu. Itu kata iman. Lalu kemudian yang kedua, di belakang lahumul amnu wa hum muhtadun, yaitu ada kalimat amnu. Iman itu bisa berarti iman, bisa juga berarti amnu. Apa artinya amnu? Dari segi bahasa Arab, amnu itu diterjemahkan sebagai aman atau tentram. Jadi aman atau tentram. Apa yang dimaksud ini? Mari kita lihat sebagaimana orang yang beriman itu dirinya dia tanpa ragu, yakin tanpa ragu, kemudian dia iman, aman dan tentram. Kita lihat sebagaimana sebagaimana Sayyidina Luqman berpesan kepada putranya. Jadi saya ulangi, orang yang dikatakan imannya itu menuju aman dan tentram, sebagaimana yang dipesankan Sayyidina Luqman kepada anaknya yang terdapat dalam surat Luqman ayat ke-13. Bunyinya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun adzim. Artinya kata Luqman kepada anaknya, ya bunayya. Idz qala, tatkala Luqman berkata, ya bunayya, wahai anakku. Kata-kata ya bunayya ini adalah panggilan yang sangat lembut dari orang tua kepada anaknya. Panggilan yang sangat terhormat orang tua kepada anak. Sehingga panggilannya ya bunayya. Ini yang perlu dicontoh oleh kalangan kita orang beriman. Ketika kita memanggil anak, panggil dia dengan ya bunayya, wahai anakku. Ketika ini terucap terus kepada anak merasa dihormati, tentu si anak tanpa dipaksa bisa juga menghormati orang tuanya. Tapi ketika kata-kata ya bunayya diganti dengan kata-kata yang kasar, misalnya banyak sekarang tidak terasa
orang tua kepada anaknya itu tidak terasa. Kadang-kadang sambil menimang-nimang, sambil menggendong itu, oh anak siapa ini? Nah ini yang tidak bagus. Ucapkan ya bunaya, wahai anak. Atau kadang-kadang anak berbuat salah, lalu ucapan yang keluar dari mulut seorang ibu atau bapak itu tidak di luar nalar. Kadang-kadang dasar anak setan. Nah ini dia. Ini yang seharusnya tidak boleh keluar dari mulut seorang yang beriman kepada Allah. Kenapa? Pembahasan nanti kenapa nanti ada di slide ketiga kalau tidak salah. Ini yang pertama. Coba kita tengok dulu ketika As-Sudais, seorang anak Makkah, As-Sudais kecil, waktu itu masih kecil, seorang ibunya di dapur ini sedang memasak untuk makan buka puasa. Sudais kecil bermain di luar sana. Ketika sudah menjelang azan, Sudais kecil dipanggil. As-Sudais, nah silakan masuk. Karena sudah malam. As-Sudais masuk. Begitu masuk, tanpa disangka oleh ibunya, masakan yang sudah siap dimakan oleh keluarga untuk buka puasa, oleh As-Sudais dikasih tanah semua. Dikasih tanah semua. Otomatis karena dikasih tanah, makanan semua itu tidak bisa dimakan. Andaikan sekarang As-Sudais ini terjadi kepada orang tua zaman sekarang, apa yang keluar dari mulut ibunya? Makanan sudah siap disantap, puasa Ramadan, capek, lapar. Barangkali kata-kata kotor yang keluar. Tapi bagi ibunya As-Sudais yang nilai keyakinannya kepada Allah penuh, tidak ragu, dia katakan begini, As-Sudais, Masya Allah, saya kutuk engkau menjadi imam masjid Makkah. Tatkala ucapan itulah diterima oleh Allah, maka As-Sudais sampai sekarang menjadi imam besar masjid Makkah. Semoga kita semua dapat pergi ke Makkah dan Madinah dan mendengar serta bertemu dengan As-Sudais di sana. Itulah salah satu dari orang yang aman dari ucapan seseorang yang imannya sudah tidak tanpa ragu lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Lalu kemudian masih tataran membenarkan dengan hati dan mengikrarkan dengan lisan. Ketika Luqman tadi berkata kepada anaknya, "Ya bunayya, la tusyrik billah." Jangan kau sekutukan Allah. Kata-kata sekutu di sini itu tidak hanya mengandung menyamakan Allah dengan benda lain, tidak. Tetapi kita lihat contoh. Kita lihat contoh. Kata-kata sekutu itu mengandung makna seperti begini. Masya Allah, luar biasa. Andai tidak karena engkau, pasti sudah mati saya. Nah ini juga sekutu. Padahal di belakang itu ada Allah. Jadi kalimat-kalimat seperti itu sekarang mudah kita dengar. Padahal kalimat-kalimat itu adalah mengandung kata sekutu kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau contoh yang kedua, seseorang di dalam hatinya dia membenarkan kebenaran akan adanya Allah. Tapi lisannya dia menolak. Maka itu disebut kafir. Kafir kita lihat bahwa kafir itu berasal dari bahasa Inggris. Kafir itu adalah cover ya, cover. Cover itu adalah menutup bagian dalam sehingga yang di dalam tidak nampak dari luar. Dia dalamnya benar, hatinya membenarkan bahwa Allah itu esa, tapi lisan menolak. Itu kafir. Kalau kita balik, hati menyatakan beriman, tapi lisan menyatakan beriman, hatinya menolak, maka disebut munafik orang ini. Ini yang perlu kita cermati bersama. Jangan sampai kita termasuk ke dalam golongan dua orang ini. Contoh ketiga. Dia yakin kalau panggilan Allah berupa azan, terus kita laksanakan, kita yakin kepada Allah. Setiap sesuatu yang kita lakukan akan mendapatkan kebaikan. Namun ketika kita tergolong ke dalam kafir dan munafik, ketika terdengar suara azan, dia akan mengatakan begini, nanti saja dululah, toh waktu masih panjang. Ini yang kadang-kadang sering kita. Sehingga
kebiasaan-kebiasaan seperti ini kalau tidak diubah dari sejak dini akan terbawa sampai kepada tua. Maka kita juga akan masuk ke dalam golongan yang kafir atau munafik. Oke, baik. Selanjutnya ayat iman yang kedua, bahwa di dalam pengertian iman itu disebutkan antuk minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Itu menurut pandangan Islam. Bahwa keimanan itu pertama adalah yakin tanpa ragu bahwa Allah itu benar-benar ada. Bagaimana caranya meyakini Allah? Kadang-kadang kan ada orang bertanya, seperti teka-teki yang sering kita dengar, mana dulu antara ayam dengan telur? Ada yang begitu. Mana dulu Nabi Adam dengan tanah yang diciptakan? Ini jawaban yang tidak bisa kita jawab. Tapi kalau keberadaan Allah bisa kita jawab, yaitu alladzi ayyanal aina la yuqalu aina. Bahwa Allah itu ada sebelum kita ada. Allah itu ada sebelum waktu dan ruang itu ada. Coba kita buktikan. Bagaimana membuktikan bahwa Allah itu ada? Yang pertama, kita melihat kepada ciptaannya. Ya, ciptaannya. Tidak mungkin sesuatu yang ada ini tanpa ada yang membuat. Kalau dalam ilmu tasawuf itu dikatakan bahwa kita ini berasal dari tiada, menjadi ada, kemudian tiada lagi, dan menjadi ada. Contoh, bahwa sebelum kita lahir, kita tidak ada. Kemudian dianugerahi rahmat oleh Allah, lahirlah kita. Maka kita menjadi ada. Kemudian ketika ada, diberi umur yang relatif pendek oleh Allah, kita mati, menjadi tiada lagi kita. Kemudian pada hari berbangkit, dibangkitkan lagi Allah, kita menjadi ada. Ini salah satu cara membuktikan bahwa kita ini, Allah ini benar-benar ada. Jangan tanya, sebagaimana pertanyaan di awal tadi, mana yang terdahulu antara ayam dengan telur? Kita jawab telur, ayamnya dari mana? Kita jawab ayam, telurnya juga dari mana? Ini susah. Nanti dari mana Nabi Adam? Duluan mana diciptakan? Apakah dari tanah? Apakah tanah duluan? Atau Nabi Adam duluan? Kalau Nabi Adam duluan diciptakan, di mana tinggal? Kalau tanah duluan diciptakan, juga bagaimana caranya? Ini pertanyaan yang tidak perlu dijawab secara serius. Karena ini adalah sesuatu hal yang memang sebuah teka-teki yang tidak perlu jawaban yang serius. Baik, itu mengenai Allah. Terus yang kedua, alasan kenapa kita tidak boleh menanyakan secara detail bahwa Allah itu terdiri dari apakah kepingan emas kah atau dari apakah? Ada sebuah hadis Nabi yang menyatakan tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Berfikirlah engkau, cermatilah engkau, pelajarilah engkau tentang ciptaan Allah. Dan engkau dilarang berpikir, mempelajari tentang adanya Allah. Ciptaan Allah saja yang kita pelajari. Oh, betapa dahsyatnya ya Allah menciptakan langit tanpa kaki. Menciptakan bumi beserta isinya tanpa ada kawan. Ini menunjukkan kata Esa. Jadi kata-kata Esa menunjukkan dia tidak punya kawan, dia tidak bersekutu, dia tidak beranak, dia tidak diciptakan. Itulah Esa. Kalau dia katakan Esa, tapi masih bisa mati, itu bukan Esa. Oleh karena itu, hindari kalimat-kalimat yang kadang juga tidak sadar kita awali. Sudah kadang-kadang begini, jangan berbuat jorok ya. Ada yang mengawasi, siapa? Tuh yang di atas. Mestinya jangan bilang yang di atas. Kenapa takut bilang Allah? Karena kita yakin bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang Maha Esa. Yang pertama. Lalu yang kedua, keimanan kita yang kedua sesuai urutan ayatnya tadi adalah antuk minu billahi wa malaikatihi.
Jadi kita juga beriman kepada para malaikat. Kalau di dalam ajaran-ajaran yang sering kita dengar itu adalah malaikat hanya ada 10. Malaikat yang wajib diketahui ada 10. Padahal malaikat itu berjuta malaikat. Berjuta malaikat. Kalau dulu saya pernah saya ngajar saudara kita Mas Rahmat Puja itu dulu pernah saya bertanya, kalau di Kabupaten Bulungan itu malaikat ada 10. Dia ngotot. Yang ngotot ada 10. Tapi saya jawab, di Bulungan ada 11. Tidak 10. Loh Pak, kok ada 10, kok ada 11? Iya, yang ke-11 itu adalah malaikat subuh. Minyak harum itu. Itu. Jadi malaikat yang wajib diketahui cuma ada 10. Kemudian masing-masing kita sudah pada tahu tugasnya. Malaikat itu tidak pernah berebut antara yang satu dengan yang lain. Dan malaikat termasuk makhluk Allah yang juga suci, tidak pernah korupsi. Kenapa malaikat itu dia selalu taat kepada Allah? Hanya diberi akal saja oleh Allah, tidak diberi nafsu. Coba deh, kalau misalnya malaikat juga sama dengan kita diberi nafsu. Mungkin malaikat Malik yang jaga neraka, kepanasan di sana, dia minta ganti ke malaikat Jibril. Jibril, ganti saya dulu. Aku jadi ngantar wahyu, kau jaga neraka. Mungkin begitu. Karena malaikat diberi akal oleh Allah, tidak diberi nafsu, maka malaikat tidak pernah berebut kerjaan. Saya yakin, andaikan kita makhluk Allah yang sama-sama ini memiliki sedikit saja keimanan kepada malaikat, insya Allah yang namanya korupsi tidak bakalan ada. Karena saling menjaga. Yang namanya saling membunuh pun tidak bakalan ada. Karena konsekuensinya juga bakalan dibalas. Yang namanya memperkosa juga tidak bakalan ada. Karena tahu dia itu dosa. Oleh karena itu, andaikan seluruh makhluk yang ada sedikit saja memiliki keimanan kepada malaikat dengan tanpa ragu bahwa semua makhluk Allah akan dimintai pertanggungjawaban, saya yakin dan percaya, saya benarkan di dalam hati, insya Allah hidup manusia akan benar-benar sempurna karena tidak ada yang namanya penyelewengan. Itu yang malaikat. Lalu kita meninjak kepada kitab-kitabnya. Kita sama-sama tahu bahwa kitab-kitab Allah itu ada 4. Yang pertama kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Musa. Taurat kepada Nabi Daud, dan kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, serta Al-Quranul Karim sebagai mukjizat terbesar diturunkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Lalu bagaimana kedudukan kita terhadap kitab-kitab yang ada? Maka kedudukan kita terhadap kitab-kitab yang ada itu hanya boleh meyakini bahwa kitab itu benar-benar semua datangnya dari Allah. Kita tidak boleh mengikuti aturan yang ada di dalamnya. Cukup yakin saja. Oh benar, Nabi Daud dikasih kitab ini. Nabi Musa dikasih kitab ini. Injil dikasihkan ke Nabi ini. Kita cukup yakin saja. Tidak boleh mengikuti aturan yang di dalamnya. Ketika kita mengikuti aturan di dalamnya, maka akan bertentangan dengan Al-Quranul Karim. Ketika terjadi kepada umat Nabi Musa, yaitu As-Samiri, yang ketika ditinggal kemudian dia berbaiat, terus dia syirik menyembah berhala. Kalau ikut itu yang diikuti, maka kita tergolong ke dalam sebagaimana yang dipesan oleh Luqman kepada anaknya. Jangan kau syirik pada Allah, karena menyekutukan Allah itu adalah benar-benar perbuatan kezaliman yang amat besar. Bapak Ibu dan peserta seminar, selanjutnya adalah para rasul. Rasul ini kalau kita lihat ada rasul, ada nabi. Ini sekedar pengingat saja. Barangkali peserta sudah pada tahu semua bahwa rasul itu adalah seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya dan umatnya.
Kalau nabi itu adalah seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya dan keluarganya dan tidak disampaikan kepada umatnya. Kita sudah pada tahu semua bahwa yang perlu kita cermati tentang Rasul dan Nabi ini adalah begini. Saat ini ketika diangkat sebagai pejabat, mesti di situ ada disumpah. Disumpah. Pertama mengucapkan dua yang muslim, mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah, Rasul Allah. Kalau sudah mengatakan Nabi Muhammad utusan Allah, maka apa-apa yang disampaikan Nabi Muhammad ya diikuti. Cuman kadang-kadang sekarang ini mulutnya mudah mengucapkan beriman dan yakin kepada Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah benar-benar utusan Allah, membawa risalah, menunjuk kepada kebenaran, akan membawa kepada ketenangan, tapi itu di lisannya kadang-kadang perbuatannya tidak sinkron, tidak sesuai. Oleh karena itu, kalau kita kaitkan dengan judulnya, disitulah letak persatuannya sebenarnya. Letak persatuannya di situ. Kalau sudah mulut, hati, dan tindakan, hati membenarkan, lisan mengucapkan, perbuatan sesuai dengan lisan dan hati, tidak ada masalah. Tidak akan ada yang namanya korupsi. Ini kadang-kadang sekarang Quran di atas kepala, disumpah. Begitu jadi pejabat, berapa bulan kemudian dia bukan Allahumma lakasumtu, tidak, tapi dia mengatakan berbuka puasa Allahumma lakasumtu. Coba kalau disumpah dia bilang nawaitu sauma qadin, niat saya berpuasa, menahan diri untuk melakukan sesuatu yang memang dilarang. Begitu dilantik sumpah Quran besok Allahumma lakasumtu, mana yang bisa saya makan? Ini kadang-kadang sekarang yang lagi ngetren. Oleh karena itu, dengan adanya seminar keimanan ini, mudah-mudahan mampu menggugah hati kita bahwa kita ini tahu siapa diri kita, mau kemana, dan harus berakhir di mana. Jangan sampai awalnya baik, pertengahannya bolong, terakhir tutup lagi, model kendang. Baru mukulnya tidak bagus lagi, yang di depan taktung, belakang dangdung, tidak seimbang, tidak seirama, tengahnya bolong. Oleh karena itu, keimanan ini harus benar-benar relevan antara lisan, pembenaran dalam hati, dan tindakan yang dilaksanakan oleh perbuatan kita. Bapak-bapak dan peserta seminar, kita ke Qobo dan Qodar. Ini juga sekarang Qobo dan Qodar ini kalau melihat dari beberapa pendapat para ulama juga berbeda pendapat. Tetapi saya mencoba membolak-balik hukum itu karena bukan kebetulan ya. Saya secara sengaja dulu ketika di pondok pesantren itu memang mengambil jurusan fikih dan bahasa Arab. Cuman bahasa Arab saya sudah tidak fasih lagi karena beberapa tahun tidak pernah menggunakan, karena bahasa asing itu kalau tidak digunakan sehari-hari dia akan lupa. Lain kalau bahasa ibu biar sampai kiamat kurang 2 hari juga masih ingat gitu ya. Kita mencoba mengkerucutkan pengertian daripada Qobo dan Qodar. Kita lihat pengertian dari Abizar. Abizar itu menerjemahkan Qobo adalah ketentuan Allah sejak zaman dahulu yang tak bisa ketentuan Allah sejak zaman dahulu yang manusia tidak tahu. Kemudian Qodar, ketentuan Allah yang berlaku. Kemudian oleh Abizar, kebanyakan Qobo dan Qodar itu disebut dengan takdir. Coba kita lihat satu-satu. Nah, yang dalam hal Qobo dan Qodar, kita melihat ada di sini saya membuat catatan firman Allah surat Ar-Ra'd yaitu pada ayat ke-8, surat ke-13.
Saya baca utuh ayatnya supaya tidak dipotong-potong. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa wa ma taghidul arham wa ma tasdadu wa kullu syai'in indahu bimiqdar. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang dikandung oleh seorang perempuan. Allah mengetahui di dalam janin yang dikandung oleh seorang perempuan dan kandungan rahim yang kurang sempurna. Seorang yang hamil itu kan kadang-kadang ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna. Mohon maaf, ini ada kadang-kadang yang utuh, ada yang cacat. Allah tahu semua itu. Karena itulah kodok, nggak bisa diubah. Memang ketentuan Allah seperti itu. Kemudian wa ma tasdadu wa kullu syai'in, dan yang bertambah dari sesuatu indahu bimiqdar, pada sisinya itu adalah ukuran bagi Allah. Jadi artinya gini, bayi yang dikandung oleh seorang perempuan itu Allah tahu dia apakah nanti disempurnakan atau tidak. Tetapi kadang-kadang orang ini bersuuzon kepada Allah. Coba saya ambil contoh. Satu saat ada seorang pedagang tahu itu dari desa. Setiap mau menjual tahunya, mau pergi ke pasar, dia melewati pematang sawah dan bertemu dengan teman-temannya di pinggir jalan. Bersama-sama pedagang tahu mencalter mobil, bersama-sama satu mobil ke pasar. Satu saat si pedagang tahu dari desa tadi itu diuji oleh Allah. Padahal Allah ini tahu, orang ini akan bersyukur. Allah tahu sesuai ukurannya gitu ya. Diuji. Kemudian satu saat si pedagang tahu tadi sampai di pematang sawah, di tengah-tengah sawah itu terpeleset, jatuh. Bro! Bajunya kotor, tahunya amburadul, kena lumpur dan seterusnya. Sementara teman-temannya sesama pedagang tahu di pinggir jalan sudah pada menunggu beserta taksinya. Karena ditunggu lama tidak datang, dianggap oleh temannya mungkin dia tidak jualan, ayo kita berangkat saja. Ketika temannya berangkat ke pasar, si yang pedagang tahu jatuh di tengah sawah dari pulang. Sampai di rumah ada berita, Pak, teman-teman Bapak tadi yang berangkat ke pasar, mobilnya kecelakaan dan meninggal semua. Terus baru sadar si Bapak kalau ini adalah cara Allah menyelamatkan Bapak itu. Oleh karena itu, setiap yang diberikan kepada kita tidak boleh kita bersuuzon kepada Allah. Karena segala sesuatunya wa kullu syai'in indahu bimiqdar, karena sudah Allah tahu ukurannya. Itu yang tentang qadha. Lalu kemudian saya juga mencoba mengerucutkan soal qadar. Soal qadar ini adalah sebagaimana di dalam surat Al-Furqan, surat ke-25 ayat kedua berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Alladzi lahu mulkus samawati wal ardi walam yattakhidh waladan walam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdir. Artinya, dan kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan dia tidak mempunyai anak, walam yattakhidh waladan, dia tidak punya anak, walam yakul lahu syarikun, dia menciptakan segala sesuatu dan dia menetapkan ukuran-ukuran yang serapi-rapinya. Jadi sesuatu yang terjadi itu sudah ukuran Allah. Oleh karena itu sekali lagi saya berpesan, ketika kita mau berangkat kuliah, ketika kita mau berangkat kelompok belajar, ketika mau berangkat kemana saja yang bersifat meninggalkan rumah, lalu kemudian ada sedikit ujian, misalnya ban kempes, jangan sampai mengeluarkan kata-kata kotor, jangan sampai kita bersuuzon kepada Allah. Berprasangka baik sajalah, karena segala sesuatu itu adalah sudah diukur Allah. Oh, orang ini karena soleh, di depan ada perampok, ketika mau berangkat dari rumah, bannya dikempesi oleh malaikat atas perintah Allah. Jadilah dia tidak berangkat dan selamat dari cengkeraman para perampok.
Itulah salah satu ketika kita iman kita benar-benar tanpa ragu pada qada dan qadar. Baik, yang selanjutnya adalah Abi Dzar juga menyebut bahwa qada dan qadar itu disebut dengan takdir. Ada kadang-kadang begini, ya, ada kadang-kadang begini ya. Ketika seseorang itu berjalan di pinggir jalan, kemudian sudah berhati-hati, tahu-tahu keserempet mobil, dos kena tabrak. Ada kadang-kadang orang bilang takdirnya. Ya memang benar itu takdirnya. Karena sudah berusaha. Tetapi kalau dia tidak berusaha mencari selamat, sengaja berjalan di tengah jalan, ada mobil mabok, kena tabrak, nah itu namanya konyol. Artinya orang tersebut tidak percaya adanya takdir Allah. Ada kalanya takdir itu memang tidak bisa diubah oleh ikhtiar manusia, ada kalanya takdir itu bisa diubah oleh ikhtiar manusia. Contoh seperti adik-adik mahasiswa, tentu kalian punya cita-cita ingin menjadi seorang dokter misalnya, ingin menjadi seorang guru matematika, ingin menjadi seorang peneliti. Karena rajin belajar, benar-benar belajar, sehingga cita-citanya tadi itu tercapai. Maka ini disebut dengan takdir mubrom, takdir yang bisa diubah oleh ikhtiar manusia. Bagaimana Pak? Apa contohnya takdir yang tidak bisa diubah? Takdir yang tak bisa diubah itu ketika kita lahir, memang mohon maaf sekali. Ketika kita lahir, kulit kita hitam misalnya. Ketika kita lahir, rambut kita keriting. Kalau memang bawaan lahir, biar 70 salon memperbaiki pun tak bakalan bisa. Karena itulah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala, takdirnya seperti itu. Bapak-bapak dan peserta seminar yang sama-sama berbahagia, itulah keimanan kepada takdir. Lalu selanjutnya, sekarang kita berbicara tanda orang beriman. Tanda orang beriman, saya hanya mengutip 2 ayat Allah. Yang pertama, surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat ketiga. Dan saya surat ke Quran, surat ke-8, ayat kedua. Yang pertama kita tengok dulu surat kedua ayat ketiga Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sebagian tanda dari orang yang beriman itu yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepada mereka. Ini firman. Mari kita lihat, beriman kepada yang gaib, yakin dan percaya bahwa yang gaib itu ada. Kita lihat riwayat pertama ketika Nabi Muhammad SAW itu pertama kali diperintah berdakwah oleh Allah di Makkah. Nabi Muhammad tidak serta mengajarkan Islam kepada mereka, kepada penduduk Makkah, tidak. Tapi mengajarkan keimanan dulu. Mengajarkan keyakinan dulu. Kenapa demikian? Karena yang akan kita sembah, yang akan kita taati adalah yang gaib. Yang gaib. Allah Subhanahu wa taala. Gaib, tidak nampak di depan kita. Tapi terasa ketika kita benar beriman kepada Allah. Contoh kedua, gaib. Kepada misal kepada dosa dan pahala. Dosa dan pahala juga gaib. Coba kita tanya. Padahal kita nggak pernah tahu dosa itu seperti apa. Pahala juga seperti apa. Pertanyaannya begini. Saudariku, kenapa tidak engkau mencuri saja supaya cepat kaya? Wah jangan. Kalau saya mencuri berdosa. Padahal dia sendiri tidak pernah tahu dosa itu seperti apa, di mana, kayak apa, tidak tahu. Tapi karena punya nilai keimanan, akhirnya sesuatu yang jelek ditinggalkan. Tidak mau dia mencuri. Itulah pertama kali yang ditanamkan Nabi Muhammad ketika memulai dakwanya di Makkah. Jadi tidak menanamkan, tidak mengajari sholat, enggak. Tidak mengajari dia puasa, enggak. Pertama iman dulu ditanamkan. Iman, percaya kepada yang gaib. Lalu kemudian
wa yuqimunas sholata, mendirikan sholat. Tahu sholat kita itu ada 5 kali sehari semalam, itu yang normal. Bagi yang pemalas saya katakan sholatnya cuma 5 kali sehari semalam, jumlahnya itu 17 rakaat. Namun lebih daripada itu, ketika seseorang ingin lebih ibadahnya dan ingin diakui benar-benar ini umat, maka sholatnya ditambahi berupa sholat-sholat yang lain. Misalnya ada sholat duha, ada sholat malam. Konon dalam kitab Bidayatul Hidayah, di situ dikatakan, siapa saja yang ingin cerdas otaknya, kata dalam kitab itu, maka usahakanlah setiap malam itu sholatlah sunnah, walau cuma 2 rakaat. Saya coba, apa hubungan sholat dengan kecerdasan? Saya coba, saya baca, saya teliti, saya pelajari, saya bertanya kepada yang lebih ahli. Ternyata ketika kita sujud, mengatakan subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, maha suci Allah dengan kemuliaannya, maka darah yang di punggung mengalir, membasahi otak besar yang ada di belakang kita. Kenapa orang yang otak besarnya itu basah terus menjadi cerdas? Setelah saya dibaca selanjutnya, ketika otak seseorang itu kering, maka disitulah banyak yang tidak mampu berpikir. Entah nanti bagaimana Fakultas MIPA mencoba meneliti apakah benar hadis Nabi ini. Kita coba. Orang yang tak sholat. Kadang-kadang orang tidak sholat tapi dia olahraga menunggang-menungging. Bisa juga membahasnya. Terus kita ke Quran surat ke-8 ayat kedua. Di sini tanda orang beriman yang kedua, ya, yaitu innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ialah mereka yang dzukirallahu wajilat qulubuhum, yang disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Bergetar dalam arti bukan berarti dia kena demam atau apa namanya dan sebagainya, tapi bergetar hatinya untuk bersegera menuju panggilan Allah. Contoh, ada panggilan azan, azan itu bahasa dasarnya adalah uzun. Uzun itu artinya telinga. Azanun, peringatan yang didengar oleh telinga. Jadi azan manggil orang melalui telinga. Itu kan dipanggil, hayya 'alas shalah, pergi dia sholat. Maka ini termasuk bergetar. Tapi kalau misalnya begitu mendengar panggilan itu dia mengabaikan diri, sudahlah, nanti juga bisa. Ini hatinya yang belum tersentuh hatinya. Berarti belum bergetar hati. Kemudian wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, zadathum imanan, bertambah keimanan. Sama dengan ikut majelis, sama dengan ikut seminar. Ketika sudah tahu bahwa yang haram itu haram, maka dia hindari. Oleh karena itu, minta tambahan waktu 2 menit lagi. Sebagaimana tertera dalam Quran surat Al-Fatihah, kita diminta terus berdoa, ihdinas syiratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Orang yang tidak bergetar hatinya dan orang yang tidak bertambah imannya ketika dibacakan ayat Allah, dia akan mengatakan syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, gitu. Jadi orang-orang yang mau mengikuti jalan yang lurus itu adalah jalan Allah yang dirahmati, yang diberikan nikmat. Itu jalannya para wali, jalannya para nabi, jalannya orang-orang yang jujur di hadapan Allah, bukan di hadapan kita, di hadapan Allah. Terus kemudian, adakah Pak jalan yang memang tidak disukai? Ada 2 jalan. Ini yang perlu kita cermati sama-sama. Penekanan saya di sini, yaitu suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada 2 jalan yang tidak disukai. Yang pertama, jalan yang dimurkai oleh Allah. Tandanya apa jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala? Tanda jalan yang dimurkai itu adalah jalannya orang-orang yang sudah tahu
hukum itu haram dilakukan. Orang-orang hukumnya sudah tahu, korupsi juga dilarang, masih dilakukan. Sudah tahu dia. Berani pada orang tua, sudah tahu itu dosa besar. Bully, sudah tahu dia itu dilarang, tapi dia lakukan. Itu jalan yang dimurkai oleh Allah. Oleh karena itu, hindari. Yang kedua, jalan yang tidak disukai Allah adalah jalannya orang-orang yang sesat. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, yaitu jalannya orang-orang yang sesat. Jalan orang-orang yang sesat ini adalah jalan orang-orang yang dirinya tidak tahu tentang sesuatu, tapi sok tahu tentang sesuatu. Contoh, dia ditanya, Mas, mohon maaf, di mana ya Gang Salama? Oh, sana Pak, sana. Padahal dia nggak tahu. Mas, ada nih, mohon maaf kalau ada peserta yang beragama lain, saya hanya mengatakan begini. Ini saya hanya berbicara di agama sendiri. Sudah tahu makan daging babi itu haram, sudah tahu. Ma askaro kasiruhu faqaliluhu haramun. Apa-apa yang sedikit apabila sudah dikatakan haram, ya haram, tidak bisa ditawar. Kata orang mengatakan begini, wah makan daging babi itu yang haram kalau sampai muntah. Ini tahu, ini tidak tahu hukum orang ini, tapi berani mengatakan seperti itu. Inilah jalannya orang-orang yang sesat. Oleh karena itu, keimanan itu apabila dibacakan ayat-ayat Allah, bergetar hatinya, lalu bertambah iman kepada Allah, bertambah takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan tanda orang yang beriman. Baik, barangkali waktunya sudah habis, tidak menjadi masalah. Kemudian kita lanjutkan apabila di antara teman-teman peserta yang ingin menanyakan sesuatu. Yang terakhir dari saya bahwa sesuai dengan judulnya, sebenarnya tanpa kita diminta untuk bersatu, sebenarnya orang yang beriman itu sudah harus bersatu, ya. Sebenarnya materinya masih banyak dan panjang karena tadi ada kendala sedikit sehingga terbengkalai, tapi insya Allah materinya dengan Wood akan saya kirimkan karena saya juga karangkan itu materinya. Yang terakhir ingin saya katakan begini. Innal mu'mina lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dhan. Sesungguhnya mukmin yang satu dengan mukmin lainnya seperti sebuah bangunan. Yang satu menguatkan yang lain. Artinya, apabila mana ada saudara mukmin kita yang salah, kita baiki dia, jangan marahi dia. Apabila saudara mukmin kita yang satu punya aib yang buruk, tutupi aibnya, jangan angkat ke permukaan. Ini banyak yang dilakukan sekarang. Mohon maaf, di TV sekarang lagi ngetren. Ada yang merek TV siaran itu check and recheck, terus gosip, terus kemudian apalagi itu ya, yang sejenis lah, check and recheck, gosip, apalah sejenisnya. Itu kata Nabi, al-istighal bi'unu bil khalqi. Orang yang sibuk mencari-cari kesalahan orang, maka nanti kesalahan orang itu pahalanya akan ditimpakan kepada orang yang dicari-cari kesalahannya. Muflis namanya. Oleh karena itu, ketika ada aib saudara kita mukmin, tutupi aibnya. Ketika ada salahnya, baiki dia. Jangan musuhi dia. Itulah salah satu ciri orang mukmin kalau ingin bersatu. Sekarang kan banyak ini. Merasa benar, pandai, maki-maki yang lain. Tak ubahnya seperti ada orang gila lewat mengomel, lalu kita juga ikut ngomel. Siapa sih orang gila dan siapa juga yang mengomel? Kan sama tentunya gitu. Agar supaya kita tidak sama dengan orang gila, biarkan saja orang gila lewat mengomel, kan enggak, dibiarkan saja. Ini kadang-kadang orang gila lewat mengomel, ikut juga mengomel kita. Tak ada bedanya kita dengan orang gila. Oleh karena itu sekali lagi saya berharap dengan walaupun keterbatasan ruang dan waktu hari ini, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pertama sekali saya mohon maaf karena materinya sebenarnya masih panjang ingin saya sampaikan, cuman karena waktu yang memang dibatasi oleh waktu, maka saya cukupkan sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa Pak, atas materi yang telah disampaikan mengenai keimanan, iman, apa itu iman, kemudian tanda orang beriman, dan banyak lagi gitu tadi yang sudah dijelaskan. Baik,
bagi teman-teman, rekan-rekan peserta yang ingin tanya jawab mengenai keutamaan keimanan bersatu, nah boleh raise hand atau langsung mute untuk bertanya. Ada? Ya. Baik, eh, kalau belum ada yang bertanya, saya izinkan Rahmat untuk bertanya terlebih dahulu. Apakah boleh? Ini benar, ada yang raise hand benar. Itu. Oh ya, ya sudah yang resen duluan. Tidak apa-apa, silakan Rahmat. Baik benar, terima kasih. Baik, Kak Shivani, silakan Kak. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dan mohon maaf sebelumnya panitia, saya tidak dapat menggunakan virtual background karena sedikit terkendala teknis. Di sini saya izin bertanya kepada Bapak moderator kami. Sebelumnya Bapak, perkenalkan nama saya Ensyifani Kamaraja. Di sini saya mau bertanya mengenai bagaimana respon kami sebagai seorang anak kepada orang tua yang sedang marah dan mungkin tanpa sadar mengeluarkan kata-kata yang Bapak contohkan tadi, seperti yang tidak seharusnya dikatakan kepada seorang anak. Apalagi di sini saya notabene dari Indonesia Timur, yang mana orang-orangnya terkenal memiliki sifat-sifat yang kasar. Dan saya juga mengakui hal itu karena dari pengalaman saya selama hidup dari kecil di sini, orang-orang di sini memang cara mendidik anak-anak mereka sedikit menggunakan kata-kata yang seperti Bapak contohkan, tidak seharusnya dikatakan kepada anak-anaknya. Bahkan tidak dalam keadaan marah, dalam percakapan sehari-hari, itu pun juga menggunakan kata-kata yang tidak seharusnya dikatakan. Itu bagaimana Pak, cara kami sebagai seorang anak merespon hal tersebut? Baik, terima kasih Kak Shivani atas pertanyaannya. Kepada Pak Karim, gimana Pak? Langsung jawab Pak. Baik, terima kasih. Pertanyaannya sangat bagus sekali dan menyentuh serta mengingatkan saya. Saya juga dari Madura, memang karakternya orang sana kasar dan beringas gitu. Saya ambil contoh begini. Nanti akan terjawab ya. Saya ketika belajar di pondok pesantren, satu saat sang kiai ulama saya ini memanggil saya ketika mengaji kitab itu, dipanggil, Karim, Saan, Ijlis Huna, silakan duduk sini. Baik, saya duduk di situ. Pak Kiai bilang begini, Rim, ibunya di belakang mau masak. Kebetulan pengen masak daging ayam. Tidak ada uang mau beli ayam dan di rumah tidak ada daging ayam. Tolong bisa tidak kamu tangkapkan ayam tetangga? Coba. Ini kan dilema. Kalau secara akal, seorang kiai yang sudah tahu hukum halal dan haram, menyuruh kepada yang jelek juga tidak boleh. Yang menyuruh jelek tidak boleh, Pak. Man a'ana ala maksiatin walau kana bi syatri kalimatin fahuwa ismu. Barang siapa yang menyuruh kepada keburukan, walaupun hanya sepotong kalimat saja, maka dosanya sama dengan yang melakukan. Bagaimana saya menjawab dengan kiai? Apakah harus saya bantah? Saya tidak membantahnya. Tetapi saya keluar ke rumah orang yang dimaksud, tapi ayam itu tidak benar-benar saya tangkap. Justru malah saya usir. Saya gini kan, hus. Kemudian saya balik. Mohon maaf Bapak Kiai, ayamnya tidak bisa saya tangkap. Orang Pak Kiai saya, kenapa tidak kau paksa? Tidak begitu. Justru malah Kiai memahami bahwa, oh benar. Berarti santri saya sudah punya nilai iman. Bahwa yang jelek akan dibalas jelek. Berarti itu adalah ujian keimanan dari sang guru kepada sang murid. Begitu juga dengan Mbak Shivani Kamaraja. Ketika orang tua itu sudah memuncak kemarahannya dengan kata-kata yang tidak sepantasnya keluar, maka yang diperbuat adalah diamkan saja. Diamkan saja dan melawan. Cuman kita sebagai manusia yang punya nafsu ya, kadang tidak tahan. Disitulah letak ujian keimanan kita. Oleh karena itu tadi, iman itu kalau benar-benar iman kepada qadar, kepada takdir dan seterusnya itu, kepada hari akhir, kalau ingat ke sana, kita tidak akan pernah melawan dengan orang tua. Jangankan melawan, mengatakan saja,
si Fani tolong belikan terasi. Oh enggak, begitu aja sudah dianggap melawan. Oleh karena itu, untuk merespon apa yang disampaikan orang tua dengan kalimat yang tidak senonoh, jangan dibalas dengan respon yang sama. Sebagaimana cerita saya terakhir tadi, ketika ada orang gila lewat, orang gila mengomel, Mbak Sifani ikut ngomel. Apa bedanya Mbak Sifani dengan orang gila? Seperti itu. Saya rasa itu karena apa yang diinginkan orang tua itu adalah ada hikmahnya. Kadang orang tua, mohon maaf dalam tanda kutip, yang pengetahuannya juga tidak seberapa dibanding dengan kita, hanya tradisional dalam mendidik anak-anaknya, toh juga anak-anaknya jadi semua. Insya Allah seperti itu. Sekali lagi, tolong apabila ada respon yang tidak baik dari orang tua seperti itu, jangan direspon dengan hal yang sama. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Karim atas jawabannya. Gimana Mbak Syifa? Apakah bisa diterima? Ya, baik. Terima kasih Bapak atas jawabannya, sudah sangat jelas. Insya Allah akan saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bapak. Terima kasih Mbak Syifa. Baik, untuk peserta yang lain, apakah ada pertanyaan lagi? Boleh resen? Apakah ada? Hikmal, itu bagus. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya saya minta maaf tidak mengaktifkan kamera karena sedang ada di luar. Jadi mungkin pertanyaan saya kepada Ustadz yaitu tadi saya melihat di slide ada tertulis iman adalah pembenaran di dalam hati. Nah, mungkin ada sebagian orang yang sering melanggar larangan Allah. Contohnya itu seperti merokok dan ya yang semisal itu. Nah, apabila orang ini ditegur secara ringan, dia dengan ringan menjawab, iman itu letaknya di dalam hati. Iman bukan mendidik kita untuk meninggalkan rokok. Adapun dia juga sering mengatakan hadis yang dimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sering bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat rupa tubuhmu, tetapi Dia melihat hatimu. Nah, mungkin bisa dijelaskan bagaimana cara kita membantah pernyataan ini, Ustadz. Terima kasih. Baik, terima kasih Hikmal atas pertanyaannya. Untuk Pak Karim, boleh lanjut. Baik, terima kasih. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Begini Bapak, bahwa iman itu adalah amalan hati. Yang tahu cuma orang itu saja. Terus bagaimana untuk mengetahui orang itu beriman atau tidak? Maka karena iman menjadi amalan hati, harus diimplementasikan dalam tindakan. Sebagaimana di awal tadi, ketika hati membenarkan, tindakan tidak menjalankan, maka orang itu adalah kafir. Tidak bisa diterima akal. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa iman disebut dengan amalan hati. Nah, kita lihat contoh, Pak. Contoh begini. Contoh. Seorang bapak, seorang ibu itu sangat sayang sekali dengan anaknya. Itu sayang adalah amalan hati. Bagaimana cara bahwa si bapak dan ibu itu benar-benar sayang kepada anaknya? Maka si bapak mungkin memeluk anaknya, memberikan yang dia inginkan. Kemudian kalau dia minta belajar, diajari, minta baju, diberikan baju, sebagai wujud dari kasih sayangnya itu. Jadi saya ulangi, sebagai wujud keimanan implementasi hati itu adalah diwujudkan dalam tindakan. Kalau ada orang mengatakan Allah itu tidak melihat bentuk tubuh, memang benar. Memang melihat kepada tindakannya, perbuatannya, tidak juga melihat kepada kecantikannya. Yang pertama. Yang kedua, kita melihat bahwa rokok itu kita lihat dari sisi
manfaat dan mudaratnya. Kalau ada beberapa orang, ada beberapa ulama mengatakan bahwa rokok itu adalah haram, ada yang halal. Saya beberapa tahun yang lalu mengikuti bahsul masail, pembahasan masalah-masalah keagamaan. Salah satunya juga termasuk rokok dibahas di dalamnya. Maka orang merokok itu ada kalanya dihukum wajib. Dihukum wajib. Siapa orang yang wajib merokok? Maka katanya dalam pembahasan itu, ketika seseorang sudah terbiasa merokok, lalu dia berhenti tidak merokok, kemudian dia menjadi sakit, terus kalau dibawa merokok dia menjadi sembuh dan sehat, maka orang ini terkena hukum wajib. Ada kalanya merokok itu juga makruh. Di mana letak hukum makruh itu? Ketika kita berada dalam satu undangan, semua orang pada merokok. Kalau dilihat dari sisi mudaratnya, kita lebih bahaya ketimbang perokok aktif. Perokok pasif lebih bahaya daripada perokok aktif. Maka kita mencoba merokok, hanya sekedar merokok dan tidak sebagaimana perokok-perokok lainnya. Maka orang seperti ini makruh hukumnya merokok. Boleh dilaksanakan, boleh juga tidak. Ketika bertahan tidak merokok, dapat pahala selama orang itu merokok. Itu. Lalu ada kadang-kadang orang dihukum haram merokok. Yang haram jelas. Ketika dia merokok itu kemudian berbahaya kepada orang lain, berbahaya kepada dirinya sendiri. Contoh, ketika kita merokok di depan seorang ibu-ibu yang hamil, maka merokok itu menjadi haram karena tidak hanya membahayakan ibunya, tapi membahayakan janinnya juga. Tuh. Atau merokok di tempat yang ruangan sempit, yang kalau merokok asapnya menjadi satu ruangan dan menjadi pengap, itu hukumnya haram. Oleh karena itu, dalam menjawab ini, sebaiknya kalau dalam bahasa saya itu, kalau mereka berargumentasi dengan Al-Quran, dijawab dengan Quran. Kalau mereka berargumentasi dengan hadis, dijawab dengan hadis. Tapi kalau dia berargumentasi dengan logika, jawab dengan logika. Jangan sampai berargumentasi logika, dijawab dengan hadis, nggak nyambung. Gitu, Pak. Tanya saja. Memang hadisnya benar itu ada. Apakah sudah pernah dipraktikkan atau tidak? Karena itu adalah ijma'ul ulama. Gitu, Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Karim atas jawabannya. Gimana Hikmal jawabannya? Baik, terima kasih Ustadz sudah bisa dimengerti jawabannya. Baik, terima kasih Hikmal atas pertanyaannya, sangat luar biasa. Dan ini Nursabila Sakira, silakan, boleh unmute. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Nama saya Nursabila Sakira. Ini saya tanya. Jadi dulu pada saat saya SMP, saya lupa waktu itu kelas berapa, saya diajarkan oleh saya, kata beliau, ketika kita sudah percaya, kita percaya bahwa Tuhan itu ada, kita percaya Allah itu ada. Nah, kita sudah disebut beriman. Sedangkan dari penjelasan tadi, keimanan itu kita perlu mengikrarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan juga mengamalkan dengan perbuatan. Nah, apakah orang yang percaya Tuhan itu ada, tapi dia tidak mengamalkan perbuatan, apakah dia disebut orang yang beriman atau apa penjelasannya? Terima kasih. Baik, gimana Bapak Karim? Saya mendengarnya putus-putus. Oke, gimana Kira, boleh diulang? Tidak jelas ke saya. Jadi, Baik, ini apakah sudah terdengar jelas suara saya? Lumayan. masih ke saya putus-putus. Saya tidak tahunya tadi cuma waktu SMP saja. Selanjutnya tidak dengar.
Jadi Pak, dulu waktu saya SMP, saya pernah diajarkan oleh guru saya. Kata beliau, ketika kita sudah percaya, kita percaya Tuhan itu ada, Allah itu ada. Nah, berarti kita sudah disebut beriman. Sedangkan dari penjelasan Bapak tadi, keimanan itu kan membenarkan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan juga mengamalkan dengan perbuatan. Nah, apakah orang yang percaya Allah itu ada, tetapi dia tidak menjalankan perbuatan, apakah dia disebut orang beriman? Ya, mohon penjelasannya Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Baik. Kira atas pertanyaannya. Mungkin begini ya Pak, pertanyaannya bagaimana ketika orang yang hanya percaya itu disebut iman tetapi tidak melakukan perbuatannya, gitu Pak. Baik, baik, sudah saya bisa tangkap. Begini, ada orang beriman saja. Tadi slide-nya tidak selesai sih masalahnya. Ada orang beriman saja, tapi kalau orang sudah beriman sudah pasti muslim. Tapi kalau orang muslim belum tentu dia beriman, gitu ya. Apalagi ihsan, kan ada 3, ada iman, Islam, ihsan. Kalau orang beriman sudah pasti muslim, tapi kalau muslim belum tentu beriman. Bagaimana orang yang beriman lalu tidak mengimplementasikan keimanannya itu? Nah, ini yang menjadi perdebatan juga para ulama. Begini, Pak, saya membaca di dalam hadis Bukhari dan Muslim itu bunyinya begini. An Abi Sa'id al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yantaqi fin nari man fihi qalbihi mithqul dzarratin minal iman. Artinya gini. Dari Abi Sa'id Khudri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan dimasukkan ke neraka bagi orang yang beriman walaupun dia tidak melaksanakan keimanannya. Itu. Dia Islam saja disuruh puasa nggak puasa, tunaikan zakat nggak berzakat. Padahal kalau kita lihat siapa yang melaksanakan rukun Islam sama dengan menguatkan agama. Kita lihat tangan saya, ini rukun Islam, ini pulpen andaikan Islam, ini rukun Islam. Ada 2 kalimat syahadat, ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji. Islam kita pegang, ya. Ini kita pegang gitu. Kita tidak punya biaya pergi ke Mekah, tidak bisa berhaji, lepas yang haji satu. Masih Islamnya masih ada, masih utuh. Kemudian dengan alasan yang sebanyak-banyaknya nggak puasa Ramadan, yang pekerjaan banyak lah, yang emah lah, yang kesiangan bangun lah, yang segala macam lah. Oke, puasanya juga lepas. Islam masih, ya, Islam masih. Oke, kemudian macam-macam lagi alasan. Yang belum pernah diajari sholat lah, nggak sholat ya, nggak sholat. Ada orang itu sholatnya itu kadang-kadang gitu ya. Ada, sholatnya juga lepas. Maaf. Zakat ya, maaf, zakat dia tidak berzakat, alasannya karena miskin lah, tidak punya penghasilan yang tetap lah, tidak berzakat, tidak berhaji, tidak puasa Ramadan, tidak berzakat. Islamnya masih. Tapi kalau sholatnya ditinggal, dilepas, maka Islam akan jatuh. Jatuh. Oleh karena itu, minimal paling tidak kalau sudah ada nilai iman di dalamnya, paling tidak sholat. Kata Nabi, kalau seseorang itu nanti sudah meninggal dunia, walau bagaimanapun, dia tidak akan lama tinggal, tidak akan menetap lama di neraka, tapi digodok dulu, bersih dulu dosa-dosanya, karena dia punya setitik iman di dalamnya. Iman di dalamnya. Tapi saya tidak mengatakan, sudahlah nggak usah sholat, yang penting punya iman. Saya tidak katakan begitu. Gitu ya. Tidak katakan begitu nanti, wah enak kita ya, yang penting punya iman masuk surga, tidak begitu ya. Kalau sudah punya iman, alangkah baiknya implementasi, karena iman itu adalah ibadah hati.
Bagaimana kita mau tahu orang ini benar-benar imannya kalau tidak ada implementasi? Begitu ya. Oke. Jadi saya ulangi, jangan karena merasa walaupun punya iman sedikit, yang penting sudah amantu billah, ya Allah saya beriman kepadamu, beriman kepada malaikat, kepada kitab, takdir dan seterusnya, udahlah tidak sholat. Ya, mengandalkan hadis Nabi tadi, katanya Nabi walaupun tidak sholat masuk surga juga, bukan begitu ya. Nah, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Gimana kira atas jawabannya dari Pak Karim? Iya, sudah sangat jelas. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Kira. Oke Bapak, mungkin ini 2 menit terakhir. Ini silakan Tiara dan setelah itu Alam Syah ya. Baik Tiara, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Bapak, mungkin pada saat penyampaian materi tadi, itu Bapak ada menjelaskan mengenai koda dan kodar yang mungkin familiar bisa disebut dengan takdir. Nah, bila ada suatu kejadian atau peristiwa yang mungkin koda dan kodar yang terjadi itu mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita atau ekspektasi kita, menurut Bapak sendiri itu bagaimana sih Pak kami sebagai manusia bersikap agar tidak merujuk kepada seujon kepada Allah, terus bagaimana juga cara kita keluar dari banyak cobaan dan menghadapi seperti ketika kita itu udah effort atau udah usaha banget nih memberikan energi, tenaga pikiran yang luar biasa tapi ekspektasi tidak sesuai. Mungkin itu saja Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Tiara. Baik Pak, boleh dijawab. Langsung. Baik, terima kasih. Manusia dilahirkan ke dunia disuruh memilih salah satu. Suruh memilih. Jika seseorang memilih kebaikan, tinggalkan keburukan. Jika seseorang memilih keburukan, tinggalkan kebaikan. Jangan STMJ. STMJ itu bukan susu telur madu jahe, bukan. Tapi sholatnya tekun, maksiatnya jalan. Berangkat ke masjid, kata khotib, buang yang buruk, ambil yang bagus. Kebetulan tertidur, yang didengar cuma itu saja. Pergi ke masjid pakai sendal yang buruk. Woi, kata imam tadi, yang buruk suruh buang, ngambil yang bagus. Pulang ditukar sandalnya, bukan itu gitu. Jadi ada 2 pilihan, pilih. Kalau mau pilih yang baik, laksanakan yang baik, buang yang buruk. Lalu mengenai soal pilihan tadi, kita takdir ya. Kita sudah berusaha setengah mati. Tapi usaha yang dilaksanakan tadi, kemudian dia benar-benar tercapai cita-citanya. Maka bukan takdir namanya, tapi nasib. Nasibnya dia. Sudah nasib dia menjadi pejabat. Karena rajin sekolah. Sudah nasib dia menjadi penceramah. Karena memang pintar di bidang agama. Sudah nasibnya dia jadi guru matematika. Karena memang ahli matematika. Beda kalau misalnya dia berusaha, sudah setengah mati diusahakan. Habis biaya, jual sapi, jual sawah, kuliah sana sini. Pengen jadi dokter ahli. Enggak jadi dokter ahli. Itu yang disebut dengan takdir. Oh, takdirnya dia sudah. Padahal upayanya sudah begitu. Itu. Jadi kembali kepada takdir tadi, ada yang bisa diubah dengan ikhtiar manusia, ada yang tidak bisa diubah. Kalau memang sudah ikhtiar manusia ingin mengubah dirinya menjadi lebih baik, kemudian dia tidak baik, disebut takdir, maka dia masuk kepada qadha. Memang sudah menjadi ketetapan Allah. Sama dengan orang yang bunuh diri. Saya rasa tidak ada orang mau bunuh diri, tidak ada. Karena pada tahu semua orang bunuh diri mati di luar ketentuan Allah yang dijamin masuk neraka oleh Allah. Dijamin. Tapi kan memang sudah tertulis di dalam qadha dia dahulu pada zaman azali oleh Allah itu, maka biar usaha bagaimanapun tetap dia akan mati gantung diri. Contoh terakhir. Ada seorang ibu-ibu yang mewanti-wanti anaknya karena di sebuah tempat itu banyak buaya. Karena takut anaknya main ke pinggir sungai,
Ibu pindah jauh ke darat sana mencari tempat yang jauh dengan sungai. Agar supaya terhindar dari buaya. Satu saat tanpa disengaja, karena memang kodoknya dia, karena memang sudah takdirnya dia bertemu buaya. Satu saat dia memang tidak pernah main sendirian ke pinggir sungai yang ada buayanya. Tapi kok ada teman yang ngajak, tanpa sadar jalan, diterkamlah sama buaya. Maka ini disebut takdir. Jika ini yang terjadi, berbeda nasib dengan yang bergantung diri dan bunuh diri tadi. Kan tidak ada ingin kita ya mati diterkam buaya, mati tenggelam. Nggak ada kita. Oh nanti kalau saya umur 30 tahun coba-coba mau mati tenggelam, ya nggak mungkin, nggak ada cita-cita seperti itu gitu ya. Oleh karena itu, ketika seseorang sudah berusaha terus kemudian tercapai usahanya, nasibnya dia. Ketika seseorang sudah berusaha tidak tercapai usahanya, maka takdirnya dia. Bagaimana solusinya? Yang penting, bagaimana solusinya? Pelajarilah hikmah di balik ketidaktercapaian usaha tersebut. Pasti di balik ketidaktercapaian dia, Allah menyiapkan sesuatu yang besar selain itu. Contoh terakhir. Contoh ini. Seseorang pengen sekali masuk ke perguruan tinggi yang terkenal, pengen sekali berusaha. Pengen sampai bayar juga. Malah tidak masuk, tidak lulus. Ketidaklulusan dia, Allah punya rencana lain. Karena yang perlu kita ketahui bahwa sebaik-baik rencana itu hanya rencana Allah. Nggak ada rencana manusia yang baik. Yang sebaik-baik rencana Allah. Oleh karena itu, ketika gagal setelah usaha mati-matian, maka berserah dirilah kepada Allah. Niscaya Allah ganti dengan rencana Allah. Contoh paling akhir. Saya biasa begini ngomong. Anda mencari jodoh. Tapi yang dicari itu sesuai ketentuan cinta. Saya cinta sama dia. Kalau tidak sama dia, saya tidak mau kawin. Lupa dia bahwa Allah yang menentukan jodoh. Kalau mencari jodoh karena nafsunya, satu saat akan bertemu yang namanya musibah. Entah bercerai, entah meninggal, entah apa. Tapi kalau mencari jodoh, minta petunjuk kepada Allah. Ya Allah, tunjukkan saya kepada jodoh saya yang baik menurut Engkau ya Allah. Insya Allah akan bertemu dengan orang baik. Tapi kalau nafsu dikedepankan karena gantengnya, kayanya, pinternya, itu nanti tidak bakalan sebaik-baik rencana. Saya rasa seperti itu, Pak. Baik, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin dari Tiara tadi sudah sempat mengikuti jawabannya karena ini ada info kok dia kendala jaringan. Nanti akan masuk kembali, Pak. Baik, penanya terakhir, silahkan Alam Syah. Boleh, silakan. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya, Kak Moderator Rahmat Puja Safriansyah. Ustadz mau bertanya, kalau berbicara tentang akidah, yaitu tentang ketuhanan. Nah, banyak adalah sebagian contoh kasus. Misalnya kayak gini, Ustadz. Dia mendalami tentang ketuhanan, tapi semakin mendalami tentang ketuhanan itu malah semakin gila, Ustadz. Ada yang kayak gitu juga. Nah, mungkin begini, Ustadz. Mungkin batasan kita dalam konteks ketuhanan, akidah itu batasan kita untuk mendalami atau memahaminya itu bagaimana, Ustadz? Terkadang kan kita ada yang memang hal yang tidak perlu kita pikirkan secara menjauh. Kalau kita memikirkan mungkin kita gila. Ada yang contoh kasus seperti itu. Misalnya kan filsafat atau tasawuf juga. Karena kan kalau salah malah kita yang berakibat kepada kita gitu, negatifnya kayak gitu, Ustadz. Mungkin kayak gitu. Terima kasih, Ustadz. Baik, Sekian. terima kasih Alam atas pertanyaannya. Kebetulan juga Bapak mendalami fikih dan tasawuf juga. Nah, ini benar. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Mas Alam. Semoga jawaban saya Mas Alam menjadi puas, walaupun saya bukan pemuas ya. Yang pertama, saya awali dengan begini.
setiap khotib yang berkhutbah, bahasa yang tidak diubah sampai sekarang adalah, marilah saudara-saudara bertakwalah sebenar-benarnya takwa kepada Allah. Ada yang begitu sekarang. Dan sampai sekarang itu masih. Itu para khotib yang ada di kampung-kampung, yang di desa-desa, belum mencoba mengurai wawasannya. Tuh. Kalau kita katakan sebenar-benarnya takwa, dalam kalimat ittaqullaha, bertakwalah engkau, haqqo tuqatihi, sebenar-benarnya takwa, maka itu menyulitkan diri sendiri. Itulah banyak orang stres. Maka seharusnya kalimat itu diubah dengan, saudara-saudara, mari kita meningkatkan, kita tingkatkan takwa kita, berusaha dengan sekuat kemampuan dan tenaga kita. Baru itu insya Allah orang tidak stres. Yang pertama. Yang kedua, belajar ilmu pengetahuan agar tidak menjadi gila. Saya potong dulu. Maka berpikir sesuai kemampuan kita. Contoh, ada pertanyaan ketika masih di kampus itu dikatakan begini. Allah itu menciptakan makhluk. Jika Allah rindu kepada makhluk, kepada dirinya, Allah rindu kepada dirinya, Allah melihat makhluk. Tuh pertanyaan. Yang kedua, ada pertanyaan, kita terdiri dari tiada menjadi ada, tiada menjadi ada. Orang kalau tidak pernah belajar ilmu tasawuf, kemudian mendengarkan ceramah tasawuf, orang kadang-kadang imannya menjadi lepas. Oleh karena itu, cara berpikirnya ketika masih SD, berpikirlah sebagaimana anak-anak SD pada umumnya. Ketika dia SMP, berpikir sebagaimana anak-anak SMP pada umumnya. Ketika sudah SMA, berpikir sebagai anak-anak SMA pada umumnya. Begitu juga kalau sudah perguruan tinggi. Jangan coba-coba SMP berpikir sebagaimana perguruan tinggi. Gila itu. Ini contoh jelas ya. Nah, kemudian saya kembalikan kepada awal. Bahwa Allah menciptakan makhluk. Ketika Allah rindu kepada dirinya, Allah rindu kepada Allah. Intinya begitu. Lalu Allah melihat makhluk. Ada apa ini? Orang kalau tidak pernah belajar tasawuf, dia akan, wah itu stres. Wah itu penceramahnya stres itu. Masya Allah rindu kepada Allah. Kan gitu. Nah kita ambil contoh begini. Mas Alam sekolah SMP. Ketika sampai ke perguruan tinggi, Mas Alam rindu dengan kenangan-kenangan manis pada waktu SMP. Maka untuk mengurai kerinduannya, Mas Alam mencoba membuka buku catatan-catatan selama SMP. Maka ketika sudah membaca catatan-catatan selama SMP-nya, hilang rindunya. Itu tafsirnya ke sana. Ketika Allah rindu dengan dirinya, Allah lihat makhluknya. Maka terjemahannya sebagaimana saya sampaikan tadi. Memang benar, kalau orang tidak benarnya kuat imannya, belajar tasawuf tidak dari awal, hilang imannya, bahkan stres. Oleh karena itu saya berharap berpikirnya itu jangan berpikir yang kemudian bukan pada ranahnya, yang pertama. Yang kedua, kata-kata ittaqullaha haqqa tuqatihi itu adalah kalimat yang mutasabih. Kalimat firman Allah yang tidak dipakai. Kemudian diganti dengan yang lain, yaitu bertakwalah engkau dengan infak, bertakwalah engkau dengan sholat, begitu. Kalau benar-benar bertakwa, keluar sedikit bertemu dengan lawan jenis haram. Mau ketemu di jalan, ketemu barang, ada tujuannya untuk mengamankan haram. Jadi kita susah gitu. Oleh karena itu, jangan menyusahkan diri sendiri. Yang terakhir, dahulu umat Nabi Ibrahim yang ketika ditanya sama umatnya, Ibrahim, sapi yang bagaimana yang harus saya buat kurban? Ibrahim jawab, yang bulunya warna merah.
Ulang. Kemudian tanya lagi, Ibrahim, yang merahnya seperti apa? Ibrahim, yang besarnya seperti apa? Ibrahim laki apa bini-bini? Ibrahim yang tua apa yang muda? Nah, pertanyaan begini menyulitkan diri sendiri. Oleh karena itu, agar tidak menyulitkan diri sendiri, apa yang kita tahu itu kita jalankan, kemudian kita kembangkan menurut kemampuan akal berpikir kita. Yang ketiga, yang terakhir, bahwa akal disandarkan kepada wahyu. Jangan wahyu bersandar kepada akal. Jadi akal bersandar kepada Al-Quran sama hadis. Jangan Quran sama hadis bersandar kepada akal. Kalau Quran sama hadis disandarkan kepada akal, maka akan timbul akal-akalan tentang firman Allah dan hadis Nabi. Saat ini terjadi, mungkin saya ambil contoh, saat ini mungkin semua orang sudah pada tahu ya, bagaimana sepak terjang pondok pesantren Al Zaitun, yaitu Panji Gumilang. Mereka ini menafsirkan ayat sekehendak akal mereka, tidak berdasarkan kaidah tafsir, sehingga majelis ulama menfatwakan dia sesat. Baik, saya rasa itu, Mas Puja. Baik, terima kasih Pak Karim atas jawabannya. Gimana, Alam? Apakah bisa diterima? Iya. Syukron Ustadz atas jawabannya. Terima kasih. Sama-sama. Baik, terima kasih kepada peserta yang sudah bertanya dan Bapak Karim udah menjawab dengan luar biasa. Jadi mungkin untuk teman-teman mungkin ya kalau misalkan ada pertanyaan lagi, next pertemuan entah itu ada program kerja lagi atau dari BKF MIPA Unsrat akan melaksanakan kegiatan seperti ini lagi, kami akan mengundang dan ketika ada waktu kesempatan lagi kita akan bisa diskusi kembali begitu. Mungkin untuk pertemuan kali ini seminar umum Islam dari BKF MIPA Unsrat dicukupkan, dan untuk Bapak Karim saya ucapkan terima kasih Pak sudah bersedia menjadi narasumber kali ini dan ya mengobati kangen saya sebagai pada Bapak ini bisa berkesempatan dan bisa berterima menjadi narasumber kali ini. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Karim dan peserta seminar umum Islam pada kali ini. Untuk ucapan terima kasih dari kami Pak, ada sertifikat untuk operator, boleh di share screen. Baik, ini merupakan sertifikat yang kami berikan kepada Pak Dr. Muhammad Karimullah SPDI MPDI sebagai pemateri kegiatan Seminar Umum Muslim BKF MIPA Unsrat tahun 2023. Jazakallah khair. Baik, terima kasih Pak. Baik, mungkin pada kesempatan kali ini ketika saya tadi membawakan sebagai moderator ada kekurangan dalam membawakan seminar kali ini, saya mohon maaf dan saya sebagai Kepala Bidang Tafsir dan Dakwah mengucapkan terima kasih banyak kepada peserta, Bapak Karim dan semuanya bisa menghadiri seminar kali ini. Mungkin itu saja saya sebagai moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Masya Allah luar biasa sekali. Terima kasih banyak kepada Kak Rahman yang sudah memandu acara pada hari ini, dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Dr. Muhammad Karimullah SPD MPDI karena tadi saya sempat bertanya, tapi karena berhubung ada kendala jaringan, jadi saya sempat keluar dari Zoom ini. Baik, semoga nanti apa yang sudah kita dapatkan bersama dari sesi seminar tadi akan menambahkan wawasan kepada kita semua dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin yang berbahagia, acara demi acara sudah kita lalui bersama dengan baik dan lancar. Selanjutnya kita akan memasuki acara terakhir, yaitu doa penutup yang akan dipimpin oleh Saudari Kadina. Kepada Saudari Kadina kami persilakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi
وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Baik, terima kasih kepada Saudari Kadina karena sudah memimpin doa penutup dengan khidmat. Sebelum masuk ke sesi penutupan, kita akan mengambil dokumentasi bersama. Dipersilakan kepada seluruh peserta seminar untuk on cam. Untuk itu, saya mungkin meminta tolong kepada operator untuk mengambil sesi dokumentasi. Untuk slide 1, boleh on cam. Satu, dua, tiga. Slide 2, 1, 2, 3. Terima kasih. Mohon maaf, saya langsung live ya. Baik Bapak, terima kasih Pak Karim. Terima kasih, jazakallah khair. Insya Allah bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhammad Kamirullah. Begitu. Mohon maaf tadi saya meninggalkan ruangan dikarenakan pelatihan dan baru pulang begitu. Terima kasih juga untuk arahannya kepada anak bimbing saya di DKI. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, jazakallah. Baik, terima kasih atas ini. Ada sertifikat untuk peserta, bisa di-download, ada di room chat, dan akan saya kirim di WA sertifikat dan materi yang dijelaskan oleh pemateri tersebut. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada peserta, pembina kita, Mener Imam, dan Tum. Terima kasih. Ya, Mener, sertifikat peserta, Mener. Izin Kak. Oke, siap kosong. Ya, sudah Tiara. Baik, silakan kembali ke markas masing-masing dan izin saya meninggalkan kalian semua hanya untuk saat ini saja. Baik, Mener. Terima kasih, Mener. Baik, apakah boleh dilanjutkan Kak? Sudah, Mener. Sudah Tiara, sudah ditutup. Oh iya. Tadi. Baik, Terima kasih Kak. Terima Tiara kasih. sebagai Mohon MC. maaf sebelumnya karena ada Nggak kendala jaringan Kak. Aman. Nggak Terima apa-apa kasih. deh. Tum, terima kasih Tum semuanya. Terima Terima kasih. kasih Kak. Terima kasih juga. Samsia, Dina, pengurus semua. Terima kasih Regita, Alam. Kira, terima kasih Kira. Iqmal. Terima kasih, Kak. Izin live nih, Mat. Makasih Ya, Kak. makasih Nur Samsia. Thank you. Kirim dokumentasi di WA. Baik, saya akhirin ya teman-teman. Assalamualaikum. Masalah.